Setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur dan unsur kebahasaan. Struktur merupakan bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut, sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang membedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan pada jenis teks lain. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yaitu pemahaman konsep tentang unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Unsur kebahasaan yang cenderung sering digunakan dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda, misalnya kata ganti kita. Kecenderungan yang kedua atau unsur kebahasaan yang sering muncul dalam laporan teks percobaan adalah kata penghubung. Kata penghubung yang sering muncul adalah kata penghubung tujuan untuk, biasanya digunakan pada bagian tujuan. Konjungsi penyebaban karena atau sebab juga sering dipergunakan pada bagian langkah-langkah, hasil, dan pada bagian simpulan. Unsur kebahasaan yang berikutnya yang sering muncul dalam teks laporan percobaan adalah kata definisi. Kata definisi adalah kata yang dipakai untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal. Misalnya kata adalah, ialah, merupakan, dan sebagainya. Kata definisi ini biasanya tercantum di dalam bagian tujuan. Selanjutnya, verba instruksi atau kata kerja tindakan adalah kata kerja yang memberikan perintah atau arahan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, aduklah, peraslah, potonglah, memeras, dan sebagainya. Kata-kata ini biasanya ada di bagian langkah-langkah. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Dapat juga kata-kata itu diganti angka yang menggambarkan urutan. Kata-kata ini biasanya ada di bagian langkah-langkah. Istilah ilmiah, yakni sejumlah kata yang berkaitan dengan percobaan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu model telaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Dalam model telaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan yang akan kita lakukan, pertama, kita akan mengidentifikasi bagian-bagian teks laporan percobaan. Kemudian, menelaah penerapan kecenderungan unsur kebahasaan masing-masing bagian tersebut. Setelah itu, kemudian kita akan mencoba menggabungkan telaah unsur kebahasaan masing-masing bagian teks sehingga menjadi satu bentuk teks hasil telaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Sekarang mari kita mulai aktivitas untuk menelaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Mari kita baca dulu teks laporan percobaan yang akan kita telaah unsur kebahasaannya. Membuat sabun mandi berbahan baku lidah buaya. Sabun merupakan kebutuhan manusia yang bisa digunakan untuk membersihkan diri atau mandi. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran. Padahal, kita bisa membuat sabun sendiri dengan menggunakan lidah buaya. Tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Kemudian, kita juga belajar pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Alat dan bahan yang dipersiapkan adalah 1. Lidah buaya, 2. Pewangi, 3. Pisau, 4. Sendok sayur, 5. Air, dan 6. Saringan, serta 7. Panci. Adapun langkah-langkah yang harus kita kerjakan adalah sebagai berikut. Pertama, cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. 2. Kemudian, potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. Lalu, peras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut sehingga seratnya keluar. 4.
4. Tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya saja. 5. Aduklah sampai semua bahan tercampur rata. 6. Setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Cairan tersebut sudah bisa digunakan jika ingin jadi sabun cair. Jika kamu ingin membuat sabun batangan, maka simpanlah ke dalam lemari pendingin. 8. Setelah membeku, keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin dan sabun lidah buaya siap untuk digunakan. Setelah mengerjakan langkah-langkah di atas, maka sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Sabun ini terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Hal itu dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak. Salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Sekarang kita coba menelaah model unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Kita lihat ini adalah bagian tujuan dari teks laporan percobaan yang kita baca tadi. Hasil telaah pada bagian tujuan menampakkan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan yang lazim dipakai dalam laporan percobaan, yakni kata definisi. Yang dipakai di situ adalah merupakan dan konjungsi tujuan untuk. Kata ganti juga tercantum di bagian tujuan tadi, yaitu kata ganti kita. Kemudian hasil telaah di bagian alat dan bahan adalah sebagai berikut. Pada bagian alat dan bahan terdapat unsur kebahasaan yang lazim digunakan dalam teks laporan percobaan, yakni kata kerja tindakan, yaitu dipersiapkan. Kata-kata perincian dari alat dan bahan yang dibutuhkan berupa urutan angka-angka. Selanjutnya kita lihat hasil telaah di bagian struktur berikutnya, yaitu di bagian langkah-langkah. Hasil telaah ciri kebahasaan dalam bagian langkah-langkah dari teks percobaan yang kita baca tadi adalah sebagai berikut. Pada bagian ini banyak menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang khas dipakai pada teks laporan percobaan, yakni kata kerja instruksi atau tindakan. Misalnya cuci, potong, peras, tambahkan, dan seterusnya. Kata rincian juga dominan di sini yang dirumuskan dengan urutan angka-angka. Begitu juga dengan istilah teknis yang sangat tampak di sini. Kata ganti kita juga tercantum di dalam bagian ini. Selanjutnya kita akan telaah di bagian selanjutnya, yaitu bagian hasil dan simpulan. Ini adalah bagian hasil dari teks laporan percobaan tadi. Nah, ini adalah hasil telaah dari bagian hasil. Pada bagian ini digunakan unsur kebahasaan khas yang dipakai dalam teks laporan percobaan, yakni konjungsi penyebaban maka dan dikarenakan. Penggunaan kata ganti kita juga muncul di bagian ini. Setelah kita tadi menelaah masing-masing bagiannya, selanjutnya adalah menggabungkan hasil-hasil telaah tadi menjadi satu teks hasil telaah unsur kebahasaan secara utuh. Hasilnya menjadi seperti ini. Pada bagian tujuan menampakkan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan yang lazim dipakai dalam teks laporan percobaan, yakni kata definisi, merupakan, dan konjungsi tujuan untuk. Kata ganti kita juga tercantum. Pada bagian alat dan bahan terdapat unsur kebahasaan yang lazim digunakan dalam teks laporan percobaan, yakni kata kerja tindakan, dipersiapkan. Kata-kata perincian dari alat dan bahan yang dibutuhkan berupa urutan angka-angka. Pada bagian langkah-langkah banyak menggunakan unsur kebahasaan yang khas dipakai pada teks laporan percobaan, yakni kata kerja instruksi tindakan. Misalnya cuci, potong, peras, tambahkan, dan seterusnya. Kata rincian juga dominan di sini yang dirumuskan dengan urutan angka-angka. Begitu juga istilah teknis sangat tampak di sini. Kata ganti kita juga tercantum. Pada bagian hasil digunakan unsur kebahasaan yang khas yang dipakai dalam teks laporan percobaan, yakni konjungsi penyebaban maka dan dikarenakan. Penggunaan kata ganti kita juga muncul di sini. Demikianlah pembahasan tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan.